Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan coba membuat sendiri multimedia dengan topik khusus mengelola tautan media dalam satu file. Dan pembahasan pada kali ini, pada video kali ini kita coba membuat menu utama. Untuk contoh membuat multimedia pada video kali ini, kita coba membuat multimedia sederhana dengan materi sistem starter tipe reduksi. Baik, setelah pada beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengantar multimedia pembelajaran. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai membuat rancangan multimedia, di mana kita di sana coba menyusun tujuan, kemudian materinya, kemudian kita buat diagram alir dan storyboardnya. Nah, pada video kali ini kita coba akan mempraktekkan, membuat multimedia dengan menggunakan aplikasi PowerPoint yang saya kira semua bisa menggunakan PowerPoint. Nah, kita coba untuk mengoptimalkan PowerPoint ini menjadi sebuah multimedia yang menarik. Nah, untuk mengawali membuat multimedia kita kali ini, silahkan membuka file baru pada aplikasi PowerPoint. Tampilan layar edit untuk PowerPoint, saat kita membuat file yang baru ini seperti ini, Jadi ada click to add title, kemudian ada click to add subtitle. Nah, ini kita tidak gunakan, Ini tidak kita gunakan. Jadi ini mungkin akan saya hapus saja yang ini, Nah, ini kita menggunakan slide yang polos, jadi yang blank. Jadi kita bisa tambahkan slide yang blank seperti ini, Dan ini nanti yang akan kita isi. Nah, kemudian setelah kita membuka file baru, pada aplikasi PowerPoint ini, kita siapkan storyboard yang sudah kita buat, pada video yang lalu. Nah, silahkan bisa dibuka kembali storyboardnya. Nah, untuk mempermudah saya mempraktekkan cara membuat multimedia kali ini, maka storyboardnya sudah saya siapkan di file ini, Nah, ini kita review sedikit, storyboard yang sudah kita buat pada video yang lalu. Nah, jadi ada beberapa tayangan yang akan kita implementasikan, pada multimedia kali ini. Yang pertama adalah pembuka, tampil logo UNES, Di sini tidak ada teksnya. Kemudian ada musik pembukanya, Nah, kemudian yang kedua ini judul. Tayangan yang kedua judul, akan tampil berupa teks sistem starter tipe reduksi, Nah, kemudian ada visualnya, gambar motor starter tipe reduksi, Kemudian di sini ada musik pembuka, Kemudian yang ketiga adalah penulis, Ada penulis dan afiliasinya, silakan nanti ini teksnya sudah ada kemarin, Kemudian ada musik pembuka, dan seterusnya, silahkan storyboardnya disiapkan, sebagai acuan, sebagai panduan kita untuk membuat multimedia. Nah, jadi di sini ada 10 tayangan yang akan kita jadikan menjadi multimedia kali ini, Sekarang ini yang pertama adalah pembuka, muncul logo UNES, kemudian diiringi dengan musik pembuka. Nah, kita coba, muncul yang pertama logo UNES, Nah, sekarang kita
buka slide yang baru ya. Karena tadi yang pertama adalah logo UNES, maka kita mencari logo UNES dan kebetulan di slide ini ya sudah ada logo UNES sehingga saya tinggal mengkopikan saja ya logo UNES ya. Kemudian kita tempatkan ya di mana kira-kira akan kita tempatkan logo UNES itu ya. Oke ya. Ya, kira-kira cukup di sini begitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, ada musik pembuka ya. Ada logo UNES, ada musik pembuka ya. Nah, sekarang kita insertkan musik. Tentu saja harus disiapkan file audionya ya. Silahkan bisa apa saja, yang penting file musik itu sudah kita siapkan. Dan perlu diperhatikan jika kita menggunakan file musik yang memiliki hak cipta, harus hati-hati ya, dan sebaiknya mungkin kita buat sendiri musik atau yang musik bebas bisa digunakan oleh siapapun ya. Nah, sekarang kita insertkan ya. Insertkan musik itu adalah audio ya. Kita cari audio di dalam komputer ini, kita klik ya. Nah, kemudian kita cari filenya ya, di folder mana ya, silahkan dicari ya pada tempat yang sudah disiapkan ya. Nah, ini filenya musik video ya, saya insertkan ya. Nah, ini sudah muncul ya logo speaker. Nah, ini sudah muncul logo speakernya ya. Kita bisa mencoba apakah audio ini langsung tayang atau tidak ya. Kita bisa cek ya. Ini begitu kita insertkan, maka di fasilitas animation paint ya, di sini sudah muncul ya. Nah, sekarang apakah musik ini akan terdengar pada saat kita klik atau secara otomatis ya? Kalau kita lihat di sini yang ngeblok adalah start on click, artinya musik itu akan terdengar pada saat kita melakukan klik ya pada mouse. Nah, sekarang saya tidak ingin melewati klik ya. Jadi kita langsung saja begitu ditayangkan langsung musiknya terdengar. Nah, ya, sekarang kita coba ya. Kita coba slideshow. Ya. Sudah terdengar musiknya begitu ya. Saya kira cukup ya. Kita tinggal mengatur saja posisinya ingin di mana ini ya. Kemudian kita lihat storyboard lagi ya. Yang kedua ini judul ya, sistem starter tipe reduksi ya. Kemudian ada gambar motor starter tipe reduksi ya. Nah, jadi di sini nanti ada pada slide yang kedua ada judul sistem starter tipe reduksi ya, dan gambar motor starter di sini ya. Nah, silahkan dibuat tulisan sistem starter tipe reduksi ya. Dan ini saya sudah menyiapkan supaya mudah ya. Saya kopikan saja, copy ya. Kemudian pada halaman slide yang kita tentukan ya, ini kita buat judul sistem starter tipe reduksi ya. Kemudian sesuai storyboard tadi ada gambar motor starter ya. Jadi ini sudah saya siapkan juga ya, kita tinggal kopikan saja ya. Kemudian kita tampilkan di sini ya. Ini ada judulnya, kemudian ada motor starter tipe reduksi ya. Kemudian di storyboard juga ada musik pembuka juga ya. Ada musik pembuka juga ya. Nah, sekarang karena di slide yang pertama tadi sudah ada musik pembuka ya, kita kopikan saja
kalau filenya sama. Kalau filenya beda, musiknya tentu bisa kita insertkan lagi seperti langkah yang slide pertama tadi. Karena sama, maka saya kopikan saja di sini, ya. Jadi di sini judul sudah ada, ya. Kemudian visualnya sudah ada gambar motor starter tipe reduksi dan musik pembuka, ya. Kemudian pada slide berikutnya ada nama penulis dan afiliasi, ya. Ini namanya, ya. Kemudian visualnya tidak ada, ya. Kemudian dilengkapi dengan musik pembuka. Jadi pada slide yang ketiga ada penulis dan afiliasinya, ya. Nah, pada slide yang ini, ya, ketiga penulis dan afiliasinya. Ini sudah saya siapkan, ya. Kita kopikan saja pada slide yang ketiga. Nah, ini, ya. Nah, kemudian ada musik pembuka juga, ya. Karena musik pembukanya saya buat sama, maka kita coba kopikan saja, ya. Kita coba kopikan saja pada slide yang ketiga ini, ya. Dari slide kedua ke slide yang ketiga. Nah, ya, kemudian background dari layar ini, ya. Saya ingin layarnya yang gelap, ya. Kita setting format background, ya. Kemudian kita pilih warnanya, saya ingin hitam saja backgroundnya, gitu, ya. Kemudian pada slide yang kedua saya juga ingin hitam, ya. Pada slide yang ketiga saya juga ingin hitam, ya. Nah, ini jadi kita sudah memiliki slide pembuka, ya. Pertama, kedua, dan ketiga, ya. Nah, sekarang kita tayangkan, ya. Kita coba tayangkan ini, ya. Apakah sudah berhasil, ya. Kita coba tayangkan. Ya, sudah bisa. Hanya tadi perpindahan slide 1, slide 2, dan slide 3 itu masih kita menggunakan klik, ya. Nah, sekarang agar tampil dan berganti secara otomatis, ya, perlu kita setting. Nah, kemudian tadi gambar ini agak mengganggu pemandangan, ya. Jadi ingin saya tutupi saja supaya tidak mengganggu, ya. Kita beri warna hitam, ya. Kemudian garisnya juga hitam, ya. Kemudian ini kita kopikan, ya. Kemudian kita pindahkan di slide yang lain, ya, untuk menutupi gambar speaker yang tadi, ya. Sehingga kalau kita lihat tidak terlihat gambar speakernya, begitu, ya. Tetapi masih ada rekaman suaranya, tetap masih bisa terdengar. Nah, baik, ya. Kemudian kita animasikan, ya. Ini gambar UNES ini, ya, supaya tampilnya secara perlahan-lahan bisa kita gunakan animasi fade di sini, ya. Kemudian bisa kita atur tampilnya, kita atur start with previous, ya, artinya tidak melalui klik, gitu, ya. Kemudian timingnya bisa kita atur waktunya agar tampilnya perlahan-lahan, ya. Kita beri 3 detik, ya. Kemudian kita oke, ya. Kemudian slide yang kedua juga begitu, ya. Untuk judul, ya, ini kita sudah fade, ya. Kemudian waktunya, timingnya kita beri tadi ini 3 detik, ya. Ya. Kemudian gambar juga ini kita beri timingnya 3 detik, ya. Oke, ya. Kemudian yang ini, ya, ini juga kita
beri ya, ini tulisan ini, teksnya ini ya. Nah, ini ya. Supaya tampilnya perlahan-lahan, timingnya kita beri waktu 3 detik gitu ya. Ya, kemudian kita ubah settingannya menjadi start with previous. Ini ya. Nah, jadi kita sudah setting animasi pada slide yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang untuk slide 1, 2, 3 supaya tampilnya tidak kita klik ya, tampil secara otomatis, maka bisa kita setting transisi gitu ya. Kemudian kita blok slide 1 sampai 3 gitu ya. Kemudian kita atur ya. Kita atur on mouse kliknya itu kita hilangkan. Setelah on mouse kliknya ini kita hilangkan centangnya, kita klik after ya. Jadi after ini kita isi berapa detik ya. Misalkan kita isi 2 detik supaya antar slide ini nanti ada jedanya ya. Nah, sekarang kita coba slide show. Ya, jadi perpindahannya otomatis ya, dari slide yang pertama ke slide yang berikutnya. Baik ya. Nah, setelah bagian pembuka ini kita buat ya. Kemudian settingannya sudah kita atur seperti yang tadi, maka kita kemudian masuk ke slide yang berikutnya ya. Nah, ya. Setelah kita buat slide 1, 2, 3 tadi sudah kita setting juga. Pada slide yang keempat nanti kita lihat lagi apa isinya ya. Yang keempat ini menu utama. Nah, ini ya. Menu utama, kemudian ada teks menu utama ya, ada teks multimedia dan seterusnya sesuai dengan storyboard ini ya. Kemudian bagian visualnya nanti ada desain layar dasarnya ya. Kemudian ada tombol-tombol menu utama dan submenu ya. Kemudian tidak ada audio atau tidak ada musik begitu ya pada tayangan yang keempat menu utama ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat tayangan yang keempat ya, atau slide yang keempat yang berisi menu utama dan seterusnya, dan bagian visualnya, desain layar dasar dan seterusnya ini ya. Nah, sekarang kita coba membuat ya. Kita coba membuat menu utamanya. Setelah kita slide pembuka ini ya, kita lanjutkan dengan bagian selanjutnya, yaitu tayangan yang keempat berupa menu utama ya. Jadi dari layar yang kosong ya, kita ambil yang bawah saja ya. Jadi dari layar yang kosong ya, kita siapkan desain layarnya ya. Ada menu utama, nanti teksnya dan seterusnya. Kita siapkan desain layarnya. Baik, pada layar kosong ini kita awali, misalkan kita buat bagian atas ini ya, begini ya, dengan kotak begitu. Kemudian kita beri warna ya, ini ya, misalkan ini. Kemudian kita tuliskan judul di sini ya. Kita tuliskan judulnya sesuai dengan judul yang sudah kita buat pada storyboardnya ya. Menu utama ya, multimedia sistem starter reduksi ya. Sehingga kita tinggal ketik saja di sini multimedia sistem starter reduksi
ya. Nah, kemudian ini kita setting ya multimedia tulisan ini dengan warna yang lebih kontras ya dan dengan ukuran yang lebih besar ya. Sehingga tulisannya akan menjadi lebih jelas. Nah, ini ya. Ini kita besarkan tulisannya ya sedikit, kemudian warnanya kita ganti menjadi hitam ya sehingga lebih mudah dibaca ya. Nah, kemudian kita bisa buat bagian yang lain ya. Misalkan di sini ya, ini sudah saya buat ya. Jadi pada layar yang pertama ini ya kita bisa buat. Nah, jadi dari tadi kotak tertulis multimedia sistem starter reduksi ya kita bisa buat kotak sebelah sini ya. Jadi ini desain saya, silahkan bisa berkreasi sendiri ya, tidak harus seperti ini ya. Jadi saya buat menggunakan fasilitas kotak di sini ya. Kemudian kita buat kotak seperti ini ya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa buat garis tepi ya. Jadi saya ingin di bagian tepi ya ada garisnya ya. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini ya. Ya, kita bisa gunakan ini ya untuk bingkai tepinya ya kita buat ya. Seperti ini ya. Kemudian kita atur lebarnya ya kira-kira cukup ya. Kemudian bisa kita setting dengan misalkan di sini shape effect ya, silahkan bisa pilih yang mana, misalkan yang ini ya, sehingga garis tepinya akan bisa membuat batas ya pada layar ini ya. Nah, ini ya. Nah, dari yang sudah kita buat ini ya, kemudian kita coba membuat kotak ya. Jadi untuk menu ya, misalkan kita gunakan ini ya. Kita buat di sini kotak gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa tuliskan menu utama ya. Kita tuliskan sini menu utama ya. Oke ya, kemudian kita posisikan yang baik, kita geser-geser sampai posisinya bagus ya. Kemudian kita bisa shape effect ya, kita bisa menggunakan yang lain, misalkan kita gunakan ini ya. Nah, ini sudah kita tuliskan menu utama ya sesuai dengan storyboard ya. Storyboard kita ada tulisan menu utama, ini ada. Kemudian ada judul multimedia sistem starter reduksi juga sudah kita buat ya. Nah, ini ya, ada menu utama, ada multimedia sistem starter reduksi sudah ada ya. Kemudian bagian lainnya kita lihat di sini ada pengantar ya. Ada sistem starter, ada komponen starter reduksi dan seterusnya ya. Nah, ini kita tuangkan ya di dalam layar tadi ya. Nah, ini yang tadi sudah kita buat ya. Nah, kemudian kotak ini ya bisa kita buat, kita kopikan, kemudian kita pasang di bawahnya ya. Kemudian kita pasang di bawahnya lagi dan seterusnya ya sampai kita bisa memenuhi bagian ini ya. Ya, kita penuhi gitu ya.
Ya, kemudian kita posisikan supaya pas begitu. Ya, ya. Kemudian ini kita ubah tulisan menu ini ya sesuai dengan apa yang ada di storyboard. Ya, sini ada pengantar, ya, kemudian ada sistem starter, ada komponen, sistem starter reduksi ya. Kita coba pengantar dulu ya. Pengantarnya ya, jadi bagian ini kita tulis eh, pengantar. Ya, kita buat teksnya kecil saja begitu ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua ini tadi sistem starter ya. Ya, kita tulis sistem starter ya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen starter reduksi ya. Ini bagian menu utama ini. Komponen starter reduksi ya. Kemudian yang berikutnya adalah rangkaian starter reduksi ya, sebagai menu utama ini. Rangkaian starter reduksi ya. Kemudian setelah itu cara kerja starter reduksi ya. Cara kerja starter reduksi, dan yang terakhir di sini tadi adalah evaluasi starter reduksi ya. Kita tuliskan di sini. Ya. Nah, ini bagian menu utama ya. Jadi bagian menu utama ada pengantar, sistem starter, kemudian komponen starter reduksi dan seterusnya sampai evaluasi ya. Nah, kemudian mungkin ini warnanya kita ubah ya, kita blok supaya tidak terlalu gelap ya. Kita bisa ubah ke warna yang lebih terang ya, misalkan menggunakan warna biru yang lebih mudah ya. Kemudian supaya tulisannya jelas, maka kita ubah teksnya menjadi warna hitam ya, sehingga lebih jelas ya. Nah, ya, jadi ini bagian menu utama. Ya, ada pengantar, ada sistem starter, ada komponen, ya, ada rangkaian, ada cara kerja, ada evaluasi. Ya, nah ini pada bagian menu utama. Kemudian menurut storyboard di sini ada setelah evaluasi cara kerja reduksi, ada keluar dan ada logo UNES. Ya, kita bisa cari logo ya, ada logonya gitu ya. Kemudian kita pasangkan di slide yang tadi sudah kita buat ya, pasangkan di sini ya. Nah, logo UNES ya sudah ada ya. Kemudian ada yang berikutnya keluar. Nah, ini jadi ini tombol keluar agar kita bisa keluar dari multimedia pada saat kita sudah menggunakan ya. Nah, kemudian ini ada tombol keluar ya. Kemudian pada bagian visual desain layar tadi sudah kita buat ya. Kemudian ada tombol-tombol menu utama tadi sudah kita buat tombol-tombol menu utamanya ini ya. Ya, ini bagian menu utama gitu ya.
Kemudian ada tombol submenu, ya, ada tombol submenu. Nah, kemudian kita siapkan tombol submenu, ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, ya, kita kopikan, ya. Ada tombol submenu diletakkan di sisi sebelah sini, ya. Nah, ini kita buat sub menu, itu ya. Nah, ya, kita letakkan di sini, ya. Mungkin kita gunakan warna yang berbeda. Ya, kita bisa gunakan warna, ya, bisa kita pilih misalkan warna yang seperti ini, itu ya. Ada sub menu. Ya, kemudian ini bisa kita kopikan, ya. Kita letakkan di sebelahnya, ya. Kemudian kita copy lagi, kita letakkan sebelahnya, ya. Kita letakkan di sebelahnya gitu ya. Logo UNES kita geser sedikit, ya. Kemudian kita bisa membuat tulisan keluar, ya. Kita gunakan menu ini, ya. Jadi menu untuk membuat bentuk, ya. Kita pilih yang action button, ya. Bagian yang kotak ini, ya. Kita buat di sini. Nah, begitu, ya. Nah, ini tertulis keluar, ya. Nah, kita karena ini action button, ya, action setting, ya, kita bisa pilih hyperlink to end show, ya, hyperlink to end show, ya. Kemudian kita bisa pilih warna merah, kita setting efeknya, ya, kita beri tulisan keluar, ya. Nah, ini fungsinya nanti keluar dari multimedia, tuh ya. Nah, ini kita sudah memiliki menu utama, ya. Kemudian ada sub menu, ya. Nah, jadi ini kita tadi sudah membuat, ya, menu utama sudah tampil tombol-tombolnya, ada pengantar, ya, sistem starter, komponen starter reduksi, rangkaian starter, cara kerja, dan evaluasi. Kemudian pada tombol-tombol yang berjejer ke kanan ini, ya, ini nanti kita gunakan untuk submenu, ya, submenu dan seterusnya. Nah, ini, ya. Nah, jadi kita sudah membuat desain layarnya. Kita cek lagi ke storyboardnya, ya. Pada tayangan yang keempat ini menu utama, ya. Tulisan menu utama sudah ada, ya. Kemudian judul multimedianya sudah ada tombol pengantar, tombol sistem starter, tombol komponen starter reduksi sudah, rangkaian sistem starter reduksi sudah, cara kerja sampai evaluasi, ya, sudah. Kemudian keluar juga sudah, ya. Kemudian ada logo UNES, ya, juga sudah. Ya, desain layarnya tadi sudah kita buat. Tombol-tombol menu utama sudah, kemudian submenu juga sudah, ya. Audionya tidak ada. Nah, jadi kita sudah punya ini, ya. Nah, baik, ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini pada bagian menu pengantar, ya. Ini bagian menu utama. Di sini ada tombol pengantar. Nah, jadi di sini kita bisa membuat, ya, tombol pengantar ini nanti kalau diaktifkan maka akan tampil bagian pengantar dari multimedia ini. Ya, jadi ini kita sudah punya desain layar, ya, desain layar dasarnya. Di sini sudah kita siapkan tombol-tombol menu utama.
Kemudian di sini sudah kita siapkan juga tombol-tombol sub menu. Nah, sekarang ya kita siapkan beberapa slide sesuai dengan jumlah menu utama. Ya, kita coba kopikan. Ya, jadi kita membutuhkan ada pengantar, sistem starter, komponen, rangkaian, cara kerja, dan evaluasi. Jadi kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita butuh 6 slide yang sama. Jadi ini slide dasarnya sudah kita buat, layar dasarnya. Ya, kemudian kita kopikan slide yang nomor 12 ini sejumlah 6 sesuai kebutuhan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita klik slide 12 ini, kita copy, kemudian kita paste sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ya. Jadi kita sudah memiliki slide yang sama, persis ya. Jadi slide yang 12, 13 dan seterusnya sama persis ya. Jadi kalau kita pindah-pindah slide ini, layar tidak berubah ya. Jadi ini layar dasarnya ya. Nah, kemudian kita beri judul. Jadi yang pertama di sini bagian pengantar ya, ada bagian pengantar. Ya, kemudian pada ini slide nomor 12 ini slide utamanya ya, slide utamanya yang belum berisi materi apapun. Kemudian kita klik slide yang berikutnya, di sini slide nomor 13 pada file saya klik ya. Kemudian bagian atau slide nomor 13 ini nanti akan saya gunakan sebagai pengantar ya. Maka saya coba insertkan teks ya. Nah, di sini ya. Nah, begitu ya, saya masukkan tulisan di sini misalkan pengantar ya. Kita besarkan hurufnya ya supaya lebih jelas ya. Kita tebalkan untuk judul ya. Kita atur posisinya itu ya. Nah, ini sudah kita punya sub judul pengantar ya, sesuai dengan menu yang kedua ya, pada slide nomor 13 ya. Kemudian kita ini bisa kopikan ya. Kita copy slide nomor 14. Slide nomor 14 itu ini kita beri judul sistem starter, bukan pengantar lagi ya. Kita tulis di sini sistem starter ya. Ini ya. Kemudian pada slide yang ke-15 ya, slide berikutnya kita beri tulisan lagi. Di sini tulisannya nanti atau subjudulnya komponen sistem starter reduksi ya. Kita tulis komponen starter reduksi ya. Oke ya. Kemudian pada slide berikutnya ya, kita kopikan lagi. Setelah tadi komponen, maka di sini rangkaian starter reduksi. Teksnya kita ubah, rangkaian starter reduksi ya. Oke ya. Kemudian pada slide berikutnya kita kopikan lagi tulisannya di sini cara kerja starter reduksi ya. Kita tulis cara kerja starter reduksi ya. Nah ini ya. Kemudian pada slide yang terakhir ini evaluasi starter reduksi ya. Kita kopikan lagi,
kita ganti judulnya seperti ini, evaluasi starter reduksi ya. Evaluasi starter reduksi. Nah, ini ya. Nah, jadi kita sudah punya ada slide utama ya, layar utama yang ini bersifat belum ada materinya. Kemudian di slide yang berikutnya ada bagian pengantar, slide berikutnya ada bagian sistem starter, kemudian slide berikutnya ada komponen sistem starter ya. Kemudian slide berikutnya ada rangkaian starter reduksi, kemudian ada cara kerja, dan slide yang berikutnya adalah evaluasi starter reduksi. Jadi subjudul-subjudul ini ya menyesuaikan dari bagian-bagian yang ada pada menu utama ini ya. Nah, sekarang kita sudah punya beberapa slide. Nah, ini ya, sudah punya beberapa slide ya. Nah, ini slide nomor 12 tadi sebagai induk ya menu utama ini ya. Nah, kita coba menghyperlinkkan ya, mentautkan antar slide ya yang tadi sudah kita buat dengan tombol-tombol menu ini ya, kita tautkan. Nah, bagian yang pengantar ini ya, ini tadi di slide nomor 13 ya. Nah, jadi kita berpatokan pada slide nomor 12 ini ya. Nah, kita urutkan ya, bagian pengantar tadi nomor 13 slide-nya, bagian sistem starter 14 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba tautkan tombol-tombol menu utama ini ya, bagian pengantar, kita klik kanan ya, kemudian kita hyperlink ya. Kemudian muncul kotak dialog ini ya, kita ubah place in this document sehingga muncul di sini nomor urut slide ya. Nah, pengantar ini tadi nomor urut slide-nya 13. Jadi kita klik nomor 13 ya. Kemudian kita oke ya. Kemudian masih di slide nomor 12 ya. Kita klik kanan bagian yang sistem starter ya, kita klik kanan, kita hyperlinkkan ya. Tadi sistem starter itu nomor 14 ya. Kita klik nomor 14 ya. Oke. Kemudian komponen starter reduksi ya, berarti hyperlinknya ke slide nomor 15 ya. Kemudian rangkaian starter reduksi berarti hyperlinknya ke nomor 16 ya. Kemudian cara kerja hyperlinknya berarti ke nomor 17. Dan evaluasi ini hyperlinknya ke nomor 18. Ini ya. Jadi hyperlink ini sudah kita buat ya, sudah kita buat, maka akan tampil di layar kalau kita pointernya kita letakkan di pengantar. Ini slide nomor 13 pengantar. Kemudian sistem starter ini slide nomor 14. Ini 15, 16, 17, 18. Nah, jadi kita sudah memberikan tautan ya pada menu utama ini ya. Pada menu utama ini sudah kita berikan tautannya ya. Nah, kemudian pada slide nomor 13 ya, ini belum ada tautannya semua ya. Nah, kita bisa memberikan tautan lagi ya. Bisa kita gunakan ini yang pengantar tadi, klik kanan lagi, hyperlink ya. Kemudian ke nomor 13 ya. Yang sistem starter ini juga sama, 14, 15 dan seterusnya sampai selesai nanti.
ya. Nah, tetapi ini kita kan melakukan pekerjaan yang berulang, ya. Jadi ada beberapa slide sampai slide nomor 18, maka terlalu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk membuat hyperlink. Nah, oleh karena itu, karena pada slide 12 ini sudah kita buat hyperlinknya, ya, ini sudah ada sambungannya, ya, tautannya sudah ada semua. Ini bisa kita kopikan saja, ya. Jadi tombol pengantar sampai dengan evaluasi kita blok, kemudian kita copy, ya. Nah, kemudian kita pastekan di slide yang nomor 13, ya. Tentu saja karena ini sudah ada ininya, ya, kita hapus dulu kalau begitu, ya. Kemudian kita paste, ya, hasil kopian dari slide nomor 12 tadi. Kemudian pada slide nomor 14 ini kita hapus juga karena ini belum ada tautannya, ya, kita hapus. Kemudian kita paste, ya, slide 15 juga ini kita hapus, ya. Kita ganti dengan yang sudah ada tautannya. Slide 16 juga sama, ya, kita hapus. Kita paste dengan yang sudah ada tautannya. Slide 17, ya, kita hapus. Kemudian paste, ya. Kemudian slide 18 juga kita hapus, ya, kita ganti dengan tombol yang sudah ada tautannya. Nah, setelah kita kopikan bisa kita coba sorot, ya. Ini sudah ada hyperlinknya, ya. Ini juga sudah ada, sudah ada, sudah ada, sudah ada. Ya, daripada tadi kita membuat hyperlink satu persatu lagi, lebih baik kita copy, ya, dari yang slide 12 tadi, kemudian ke slide yang lain tinggal dihapus saja, kemudian dipaste sehingga link-link ini sudah muncul semuanya, ya. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki slide nomor 12 ini sebagai slide utamanya, ya. Kemudian slide 13 ini nanti bagian pengantar, slide 14 bagian materi sistem starter, slide 15 bagian komponen starter reduksi, slide nomor 16 ini rangkaian starter reduksi, ya. Kemudian slide 17 cara kerja starter reduksi, dan yang 18 ini evaluasi starter reduksi. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba, ya, bedakan warna untuk masing-masing slide ini, ya. Nah, ini, ya. Misalkan kalau yang menu utama ini tetap tidak kita ubah. Kemudian pada slide nomor 13 di sini bagian pengantar, ya. Nah, tombol menu pengantar ini kita ubah warnanya dengan misalkan warna yang lebih muda, ya. Nah, misalkan nih, ya, saya ubah dengan warna yang lebih muda, biru, ya. Ini pengantar. Kemudian slide nomor 14 ini sistem starter, ya. Ini tombolnya kita ubah dengan warna yang lebih muda, misalkan, ya. Kemudian slide 15 komponen starter reduksi. Nah, tombol komponen starter reduksi kita ubah menjadi warna yang lebih terang. Kemudian slide 16 rangkaian starter reduksi. Ini rangkaian starter reduksi, tombolnya kita ubah lagi warnanya. Kemudian slide 17, ya, cara kerja. Tombol cara kerja kita ubah warnanya, ya. Kemudian nomor 18 evaluasi, ya. Tombol evaluasi kita ubah. Nah, ini, ya. Sehingga setiap slide sesuai dengan subjudul ini, ya, warnanya berubah-ubah, ya, ini. Nah, ini, ya. Jadi dari slide utama, ya, warnanya sama semua. Pada slide yang berikutnya yang berubah ini pengantar, ya, dan seterusnya. Nah, ya, jangan lupa ini kita save, ya.
Nah, sekarang dari yang sudah kita buat tadi, ya, ini kita coba praktekkan, ya, apakah hyperlink kita itu sukses atau ada kesalahan, ya. Kita coba, mari kita coba slideshow. Nah, tadi pengantar, sistem starter, komponen sampai dengan evaluasi sudah kita buat hyperlinknya, ya. Sedangkan submenu ini belum, ya, masih kosong, ya. Nah, sekarang kita coba apakah hyperlink ini bekerja dengan baik, ya. Kita klik bagian pengantar. Ya, setelah kita klik pengantar, maka tombol pengantar ini berubah warnanya menjadi biru muda. Ya, kemudian ada subjudul pengantar. Ya, berarti hyperlinknya sudah benar. Kita tes tombol menu utama yang kedua, sistem starter. Kita klik, ya. Maka berubah warna, ya, lebih muda. Kemudian subjudul sistem starter berarti benar. Subjudul dan tombol aktifnya sama. Kemudian kita klik komponen starter reduksi, ya. Ya, ini berubah warna. Di sini komponen starter reduksi berarti benar, ya. Kemudian kita coba yang lain, rangkaian, maka judulnya juga sama, berarti benar. Cara kerja judulnya sama, cara kerja evaluasi juga judulnya sama, subjudulnya sama, ya. Nah, kita coba acak, ya, apakah hyperlink ini bekerja kalau kita acak, tekan tombolnya ini, ya. Kita tes ke atas, ya, benar, ya. Yang tengah komponen, ya, benar, ya. Kemudian cara kerja, ya, benar. Ke atas lagi, ya. Oke. Ke bawah, ya, betul. Ke bawah lagi, betul. Kembali ke atas, ya. Jadi setiap perubahan warna tombol ini, ya, subjudulnya sama dengan dengan tulisan pada tombol ini, ya. Artinya hyperlink yang sudah kita buat, tautan antar tombol menu utama ini sudah benar, ya. Nah, ini tayangannya lambat, ya. Perubahan ini lambat, ya, karena kita mengatur waktunya antar slide itu 3 detik, ya, sehingga perubahannya di sini slow, ya, lambat, ya. Ini sengaja. Bisa kita buat cepat juga, ya, dengan mengatur timingnya, ya. Tetapi tidak apa-apa, ya. Yang penting di sini meskipun gerakannya lambat, ya, tautan yang kita ingin buat itu sudah benar. Nah, ya. Ya, jadi tombol-tombol menu utama yang sudah kita buat sudah bekerja dengan baik. Semua tautan yang sudah kita buat tadi, ya, bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, berdasarkan hasil pembahasan tadi dan coba kita membuat multimedia dan pembahasan khusus mengenai membuat menu utama. Apa yang dapat disimpulkan dari hasil pembahasan pembuatan multimedia khususnya untuk pembuatan menu utama? Silakan buat simpulannya. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita, silakan membuat multimedia sesuai dengan topik masing-masing yang tetap menggunakan karakteristik, prinsip, dan langkah-langkah pembuatan multimedia yang sudah dibahas. Khusus untuk pembelajaran kali ini, tugas yang harus dibuat adalah membuat multimedia, yaitu membuat menu utama seperti sudah dijelaskan pada video ini. Silahkan bisa dikerjakan, ya. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai pembuatan menu utama pada multimedia.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.